Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru-guru ngaji, tokoh masyarakat, kepada yang saya hormati Sohibul Bait, Kiai Muzaki sekeluarga, hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini menjadi wasilah penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk di dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neka nanti bahasa napa Madura? Madura napa bahasa? Maelik-belik pakun Madura neka. Gula neka paling takok pakon benta Madura. Nah apa mak takok pakon benta Madura? Karena mulai dari kini sarang almarhum Pak Gula montuk tepat kontuk sekiayana orang sebut. Pertama Gula montuk pondok pesantren Darussolah Jember, asuhan almarhum Kiai Haji Yusuf Muhammad, maneka mon morok ketat nanti bahasa Jember. Terakhir Gula montuk pondok pesantren Wali Songo di daerah Songgon Banyuwangi, asuhan Kiai Haji Abdul Aziz, nekajen asaraan boleh beni kunjebe tapi osing. Akhirnya preman dari pondok abeli ke benda besar, gula neka banyak mengalami masalah karena mayoritas penduduk benda besar di dalam percakapan sehari-harinya banyak menggunakan bahasa Madura, sementara gula tak penter benta Madura. Suatu saat Gula pernah kedatangan tamoy dalam ajaran agama Islam. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Jadi tandana orang iman ke Allah, iman ke hari akhir, mereka lebur menghormati tamoy. Nah karena gula terokan pahalana menghormati tamoy, akhirnya karena beda tamoy dewan perluar lebih gula. Sana dewan ranta pas gula ngocak, mari silakan makan pak, neng mereka. Ketepaan tamoy ya orang Madura toto, oni ngempian Madura toto. Orang Madura saya tak ngerti bahasa. Jadi gula meker, Arya tak nyaman, pada bayi gula abentah sama orang bui. Akhirnya begitu tamoy preman, gula pas engak. Beda cak-kocakan yang berbunyi malu bertanya sesat di jalan. Apanya gula ke kanca saya ngerti. Ketepaan di kanca Ustadz penter bahasa penter Madura. Ustadz bahasa Maduranya mari silakan makan itu apa? Loh kenapa kamu kok tanya bahasa Madura? Iya, tadi saya kedatangan tamu, kebetulan tamunya Madura Toko, gak ngerti bahasa Indonesia. Oh gampang, kamu kalau kepingin ngomong bahasa Madura, mari silahkan makan, kamu tinggal bilang nyara adeer. Sampean gak bohongin saya Ustadz,
kan gula takut cuma nama orang tak ngerti. Saya ini ustad, masa saya mau bohong? Karena syarat ada di ustad, syarat ada di kiai, mereka tak boleh recehkan. Mon beda ustad recehkan, beda kiai recehkan, mereka ustad tak beres, kiai tak kena, karena tak boleh recehkan. Akhirnya tidak lama kemudian, gula kedatangan ramai boleh, tepat panca, lambek, montuk, edah sholat. Orang rambi puji, pentel bahasa, pentel Madura, pentel Jawa. Nah, gula pas enak boleh, bapak montuk, guru gula mereka pernah marengin oning bahwa beda setong kaidah yang berbunyi al ilmu bila amalin kasyajari bila samalin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Contohnya senekah, umpama yang tak pentel maca Al-Quran, keelgeen maca Al-Quran, tak lancar maca Al-Quran, terlalu pentel terlalu lancar gampang. Peristiqomah kunare asal tak pentel abdi jadi pentel. Kipade gula tak pentel bentah Madura, terlalu pentel bentah Madura, ki ocol ngade pon urusan keleo di budi. Jadi mon beda saya keleo, beda saya metepak. Nah akhirnya karena terlalu oleh pahala nawar maten tamoy, dewan perluar boleh pas gula niat ngamalaki ilmu, gula pas ngocak ke kanca gula nyara ada erka terkerja kanca gula nih kan. Kamu kok sekarang kok pintar ngomong Madura? Iya mas, saya belajar sedikit-sedikit. Bagaimana Madura saya? Bagus atau jelek? Oh Maduranya kamu sudah bagus, tapi ada sayangnya sedikit. Loh memang sayangnya apa? Maduranya kamu ini terlalu kasar. Nah kalau sampean tahu yang kasar, berarti sampean tahu yang halus. Apa halusnya nyara adeer? Halusnya nyara adeer itu nyara abeduk. Nah kalau ada gula tak tanya boleh ke kanca gula saya ustad. Malang tak dapat ditolak oleh telore gula kedatangan tamoy. Tepat kiai raja kancana almarhum Pak Gula. Neka rabu sarung maknyai sarung lora. Karena si rabu kiai teroleh barokah kiai, akhirnya orang keluar kabi. Setelah orang pon rantah, gula pas niat ngamalaki ilmu anyar, gula mator ke kiai, nyara abu tuh kiai, bohong pon rantah kiai langsung macet lah. Makanya terbencong bentang dua aja bekat emak. Jadi mau emang semakin gula tak pentel bentang dua, beda cakocaan seklero, beda selopot, beda sekasar dulu, gula nyaman sapora seraja. Kira-kira mau atau tidak memaafkan saya? Kamsya. Oh ini mungkin ke kamsya. Mata kesoon. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka Mak santak mau cakap saya. Pola kekurangan kasih sayang abdi kan. Kalau kenalkan gula mereka asli 100% ditanggung halal dari keturunan Cenah, beli Cenah gadu-gadu. Oni yang ke Cenah gadu-gadu. Cenah gadu-gadu mereka Pak na Cenah, Embu na Jebe, Pak na Madura, Embu na Cenah. Namun dan gula, Pak gula Cenah, Embu gula Cenah. Teti gula mereka Cenah orisinil. Karena gula Cenah orisinil, maka emang semakin beda setembikde. Ada satu perbedaan yang sangat mencolok antara dan gula sarang ajunan sedaje. Beda seoning napa bidena? Beda seoning napa bidena? Urusan repat, urusan mata, merepat gula, sipit, pedi, keni, cili. Tapi merepat ajunan serabu lalu semakin mereka masya Allah bulat, berlebar, ganteng. Tetapi di dalam Islam itu tidak memandang yang namanya perbedaan. Tidak ada Islam Cina, tidak ada Islam Jawa, tidak ada Islam Madura, tidak ada Islam Arab. Yang namanya Islam adalah al-muslim akhul muslim. Daripada orang Islam mereka tretan. Napa boleh dan gula sarung ajunan mereka kan camat. Oh ini ngempian apa camat mereka? Calon mate tak ngabes tua. Saya mode bisa mate kade.
mate tak ngabesake sebe resmi sama tekade. Nah orang non porsobung omor, pendem ekoburen, rabu mereka pun karena memberikan berbagai macam pertanyaan, mulai dari marrobuka, man nabiyuka, sampai pertanyaan yang paling terakhir adalah man ikhwanuka, sera pretana empian. Jawabannya adalah al muslim akul muslim. Depan orang Islam mereka pretan, makanya gula titik apapun perbedaan paham dan golongan kita, siapapun perbedaan calon pemimpin yang akan pilih di masa yang akan datang, apapun perbedaan pilihan partai politik kita, jangan sampai menyebabkan perpecah belahan antar sesama umat Islam. Karena ketika ada pada orang Islam saling bermusuhan, saling asoker, saling nyaleh, saling mencaci, saling memfitnah, maka ada satu sosok yang bersedih melihat umatnya senantiasa bertengkar, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah para sobung omor nyabena pendepa edungan, beliau tidak menyebutkan nama istri dan anaknya, tidak menyebutkan nama keluarganya, tidak menyebutkan nama sahabat dan kerabatnya, tapi yang disebutkan adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, wajib hukumnya menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan antar sesama umat Islam. Gula sarang almarhum Pak Gula beri nama Wi Chin Hai. Saya apa coba? Cek coba ya selamatin nyaman ya kan. Tapi lebih saya boleh setelah almarhum Pak Gula masuk Islam. Pak Gula neka asalna agamana Katolik, Embuk Gula asalna agamana Katolik, masuk Islam pada tanggal 3 Maret tahun 1984. Yang mengislamkan adalah almarhum Hadratus Syekh Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Asembagus Situbondo. Setelah almarhum Pak Gula masuk Islam, beliau berusaha untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam, termasuk dalam Al-Quran. Berdesetong ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fissilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi impian mereka mau jadi orang Islam, cek ngasetengah, cek kunangku, pak ongku pemantep. Karena cuma semakin mereka banyak orang Islam KTP. Di rumah Islam KTP mereka, tapi orang Islam oning, saya namanya abejeng, wajibnya 1 hari 5 kali. Tapi belum banyak umat Islam cuma semakin, lemare belum tentu sekalian abejeng. Maka saya melarat, pakun melarat, saya sosa, pakun sosa, saya endi otang, pakun endi otang. Karena hubungan sareng Allah jauh. Nah setelah almarhum Pak Gula masuk Islam, beliau berusaha untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam, termasuk dalam urusan memberikan nama kepada anak. Gula sareng almarhum Pak Gula beri nama Muhammad Nasrullah. Saya apa coba? Saya cocok tepat aduh kenamana orang Islam. Karena cuma semakin mereka banyak orang Islam mau di anak tak pede beri nama Islam. Lahir bulan Januari beri nama Januarto, lahir bulan Februari beri nama Febrianto, tepat lahir bulan Maret pas posang beri nama siapa, akhirnya beri nama Marto, maoning dia. Mereka beda setong pisah, Pak nama 2, nama 2, di anak laki beri nama Cong Eni. Saya nama Cong Eni. Neka Pak Mbur Amekel, umpama si Cong Eni neka oleh hidayah dari Allah, oleh rahmat dari Allah, begitu dewasa pas ketiga ceng sarung muzaki kecampuan pas mas protokol neka pas adebu. Kepada yang terhormat
Al-Mukarram Kiai Haji Chong Eni dipersilakan memberikan tausiah kan tak cocok mereka. Jadi ngastete cek ben soben abrik nama ke anak. Karena nama adalah doa, nama adalah pengaruh, nama memberikan pengaruh kepada setiap anak yang diberikan nama. Enak dan gula, beri nama Muhammad Nasrullah. Muhammad artinya manusia terpuji, Nasrullah artinya orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, alhamdulillah syarat melaratan dan gula minimal nyari otangan gampang. Nah, kalau mau gula biasanya di otang, dan sampai gula nah punya otangan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari jalur sahabat Anas bin Malik, bahwa diriwayatkan beda setong orang laki ngadep Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan akan terjadi hari kiamat wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab tidak dengan jawaban tetapi dengan pertanyaan. Apa jawaban Rasulullah? Ma'adat talaha, bekal apa yang kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Maka laki-laki ini menjawab, ma'adatu bikasirin sholatin, abdinaneka ya Rasulullah, bekal yang disiapkan kebengadepi kiamat neka tidak dengan sholat sebanyak, bukan menggunakan ibadah abajeng sebanyak. Pokok sholat 5 waktu mare sobung berbajeng selaina, sobung bajeng duha, sobung tahajud, sobung witir, sobung sholat hajat, sobung sholat tasbih, sobung sholat sunnah fajar, sobung sholat sunnah isyraq, sobung sholat rawatib, sobung sholat awabin. Pokoknya macam-macam sholat mereka tak pernah elaksanaki kecuali kun modal sholat 5 waktu. Wala bisaumin, juga tidak dengan modal puasa sebanyak. Pokok apa mereka kun bulan pasak, bulan Ramadan apasak. Selain bulan pasak, taoning apasak, taoning apasa Senin Kamis, sobung apasa Ayyamul Bid. Tidak ada puasa Tarwiyah Arafah, tidak ada puasa Tasu'ah Asyarah, tidak ada puasa 6 hari di bulan Syawal, tidak ada puasa Daud. Mereka sobung macam-macam puasa kecuali modal apasa bulan puasa. Wala bisodakoti, juga tidak dengan sodako sebanyak, cukup modal bulan puasa majer zakat fitrah. Petani sendi sabe bejena panen majer zakat pertanian, saya adegan pengusaha majer zakat mal, mereka cokokon sobung infak, sobung sodako, sobung beng, mereka sobung pokok modal saya wajib beli. Jadi bejena pas-pasan, pasana pas-pasan, sodako na pas-pasan. Walakinni uhibbullaha wa rasulah, tetapi modal yang aku miliki adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Modal aku cinta kepada Allah dan Rasulullah. Maka dengan tegas Nabi Muhammad SAW menjawab, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka kehadiran dan gula syarat ajunan sedeje emalan semangken tujuan yang paling utama adalah sebagai wujud cinta kepada Nabi Muhammad SAW, barokana cinta ke Rasulullah, mangger moga dan gula sarang ajunan neka polong sarang Rasulullah eswargena Allah. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, molotan neka beda dalila napanten. Karena cuman semakin mereka mulai muncul aliran-aliran radikal, faham-faham radikal, selebur nyalaaki kegiatan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama yang diajarkan sareng guru-guru dan gula sareng ajunan.
tahlilan kebele bid'ah, sholawatan kebele bid'ah, molotan kebele bid'ah. Bede napa sombong? Ya. Mobilnya? Eka dito bede? Di mana orangnya? Oleh nyebut merek melanggar pada etik jurnalistik nih. Sholawatan, mulutan, sareng tahlilan neka adalah ijtihadnya para ulama zaman lambe ketika memasukkan Islam ke tanah Jawa. Para ulama zaman lambe ketika membawa Islam ke Nusantara, para ulama tidak menghapuskan budaya karena Islam hadir bukan untuk meniadakan budaya, tapi Islam hadir untuk memasukkan nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat yang berkembang pada waktu itu. Saking cerdas ulama zaman lambe, diteliti semua kebiasaan masyarakat, diteliti adat istiadatnya, diteliti budayanya, sampai urusan percakapan sehari-hari. Nah, ulama mereka ngabes moraten bahwa orang Jawa sareng orang Madura neka mondi berenga kita yang kui sebut nama berenga. Tapi mon konean kui tambahin akhiran an. Contoh, neka saya cetak gula namanya apa? Neka apa namanya? Surban. Maka mon itu surban bian. Surban. Mon kita yang kui namanya surban. Mon konean kui awobe nama di surbanan. Neka songkok neka. Mon kita yang kui namanya songkok. Mon konean kui awobe di songkokan. Sarong. Mon kita yang kui namanya sarong. Mon konean kui awobe nama di sarongan. Katok. Mon kita yang kui namanya katok. Mon konean kui namanya kipade. Kalimat tahlil neka mon kita baca namanya tahlil, mon pon baca aube nama di tahlilan. Sholawat mon kita baca namanya sholawat, mon pon baca aube nama di sholawatan. Molot mon kita laksanaaki namanya molot, mon pon laksanaaki aube di molotan. Jadi mon beda orang yang ngocak bahwa tahlilan neka pada zaman Rasulullah sobung, sholawatan sobung, molotan sobung, kibender apa? Karena zaman Rasulullah orang Jawa, orang Madura ki sobung seagama Islam. Tapi kalau kalimat tahlilnya jangankan zaman Rasulullah, bahkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam diteruskan oleh para nabi dan rasul, diteruskan oleh para guru-guru kita sampai kepada kita, ajaran yang diajarkan semuanya sama, yaitu kalimat tahlil la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, terus dari lamolotan neka apa? Karena zaman semangken neka tak pada sarang cuman lambe. Mon nambah beda kiai ada bu cong laguna tanggal 13, 14, 15 penanggal aja ben apa saki engki kiai anak cuman lambe. Mon anak cuman semakin lain cong laguna tanggal 13, 14, 15 penanggalan coba ben apa saki neka apanya beli ke kiai apa salah apa kiai jawab sareng kiai, tepat kiai masak ber neka namanya puasa ayamul bicong. Nah apa puasa ayamul bit neka kiai? Napa beda derila neka? Napa derila sokeh neka? Padahal mau ketanya beli, napa deril oleh neka tak oning mana deril napa? Maka para santri cuman semakin neka jihadnya tak pada sama santri cuman lambe. Mon sampai zaman lambe jihadnya mengangkat senjata bersama dengan alim ulama dan para santri berjuang merebut kemerdekaan Republik Indonesia, berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi mon zaman semakin para santri zaman semakin ijtihadnya mereka bil ilmi
dengan ilmu. Sampai zaman semangken mereka wajib oning napa delila tahlilan, napa delila monotan, napa delila sholawatan. Sopaja napa? Ketika muncul aliran-aliran faham yang radikal dan juga sareng ajunan bisa apa yang oning memberikan keyakinan kepada anak turunan dan gula sareng ajunan sopaja tak kesasar, sopaja tak lewat. Maka dalam kesempatan saya meluncur mereka gula tahu apa yang oning dua dalil di antara sekian banyak dalil tentang perayaan peringatan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil saya pertama, dalam kitab Sahih Muslim, terangaki bahwa Rasulullah saben hari Senin neka apa sah. Maka para sahabat katanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, limada tasum. Wahai Rasulullah, apa ajunan saben hari Senin apa sah? Dijawab oleh Rasulullah, dzaka yauma wulidtu. Engkau apa saben hari Senin? Karena hari Senin mereka hari kelahiran engkau. Maka dalam hadis mereka ada dua pelajaran. Saya bisa ekala sarang dan gula sarang ajunan. Saya pertama, kalau Rasulullah apa saben hari Senin dalam rangka asyakor memperingati hari kelahirannya sendiri, maka artena orang saya pertama kali melaksanakan molotan ki Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah asokor kebaik arek kelahiran nabi, artena Rasulullah melaksanakan molotan. Maka dalil saya paling kuat. Kemudian pelajaran saya nomor 2, lambe Pak Oning semangken, lambe mereka orang sekolah dan gula sareng ajunan mereka sebut apa yang oning etakon masain keterbiana tibi. Orangnya bingung dia masain keterbiana tibi. Nah orang-orang yang dipaham radikal mereka pas ngocak, mereka sobung delila, sobung ajarannya tidak mengikuti sunnah Nabi. Caan siapa tidak mengikuti sunnah Nabi? Caan siapa sobung delila? Rasulullah apa saben hari Senin karena masain hari kelahiran tibi, artena Rasulullah masain keterbian tibi. Jadi menggula sareng ajunan masain keterbian tibi, kini kano sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambu motor neka tak kira au bebetul, maka bus motor menolong neka. Dalil yang kedua dari peringatan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kenal ke Abu Lahab, kenal ke Abu Lahab, kenal Himma atau tidak kenal? Abu Lahab mereka menjadikan Rasulullah sekafir. Nah Abu Lahab mereka termasuk orang yang istimewa karena ketika Abu Lahab hiodi pon ejemin masuk ke neraka. Biasanya orang mereka buru oning bakal masuk ke neraka apa ke surga, mereka umumnya ketika makan. Khusus Abu Lahab, mereka pon oning Abu Lahab bakal masuk neraka sareng bimina ketika Abu Lahab sareng bimina diodi. Dalilnya apa? Mereka insya Allah kapi apal ayatnya. Tabbat syada abi lahabiu watab. Jadi surat Al-Lahab mereka dari ayat pertama sampai terakhir menceritakan tentang Abu Lahab sareng bimina sebekal masuk ke dalam neraka. Nah, dalam setahun kitab terangaki Abu Lahab mereka ketika sudah mati, benar mereka mengalami siksaan yang sangat mengerikan, mengalami siksaan yang sangat dahsyat. Tetapi ajaibnya saben hari Senin siksana Abu Lahab mereka epedeman sareng Allah. Apa sebabnya siksanya Abu Lahab epedeman sareng Allah? Ternyata penyebabnya ketika Siti Aminah ibunda dari Rasulullah para arembi Abu Lahab endik budak bini namana Swaibah perintahaki kebenaran bini Siti Aminah, mulai dari proses hamil tuanya sampai proses persalinannya.
Lestarilah Siti Aminah Arembi, lahirlah bayi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ea besar Suwaibah enik neka, ternyata enik nalake. Begitu Suwaibah oning enik nalake, berukak menghadap kepada tuannya Abu Lahab, mator ke Abu Lahab, wahai tuanku, istri dari saudara laki-lakimu telah melahirkan bayi laki-laki. Begitu oning enik nalake, Abu Lahab neka bunga. Bahkan saking bunga Abu Lahab, Suwaibah neka yang awalnya statusnya budak diberikan hadiah kemerdekaan sareng Abu Lahab. Abu Lahab neka bunga, cuma alasan bunga pun setong karena enik nalake. Apa mak bunga karena enik nalake? Karena orang Quraisy zaman nambet betul zaman jahiliyah, orang kafir Quraisy neka mon binina ngelahiraki enik lake, neka bunga merasa sebuah kebanggaan. Tapi mon rajina arem di enik bini neka todus, merasa aib, merasa sesuatu yang memalukan. Sehingga ketika rajina arem di enik bini neka ngalak landu tanah eka kebe koburen pendem anak bini neka di odian. Neka budaya jahiliyah Arab zaman lambe. Nah Abu Lahab neka bunga kun modal karena enik nalake. Nah cuma ketepaan enik selake neka adalah enik sepaki bekal kedina Nabi. Enik Nabi Muhammad SAW. Nah, modal bunga Abu Lahab karena enik lake neka tanpa karena alasan pagi bekal di Nabi sareng Allah beri syafaat dari Rasulullah pedeman siksa nasaben arese seneng. Napa boleh dan gula sareng ajunan? Coba dan gula ajunan bayang lagi. Abu Lahab neka kafir ke Allah, ingkar ke Rasulullah, cuma modal bunga karena enik lake. Ketepaan enik lake enik nah Rasulullah. Napa boleh dan gula sareng ajunan iman ke Allah, iman ke Rasulullah pas bunga menyambut hari kelahiran Rasulullah, maka sudah dipastikan dan gula sareng ajunan bekal oleh syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Maka mantir moga sedojo saya hadir malam semangken, terutama Pak Guru Muzaki sekeluarga neka paringi rezeki sebanyak, rizki sebarokah, rizki yang halal, supaya sopaje molotan tahun saya akan datang bisa melaksanakan kegiatan maulid yang lebih besar lagi, yang lebih meriah lagi, yang lebih hebat lagi dalam tujuan kehormatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mon epopade cuman semakin kan budak kan sobu sebeda kan ontah. Mon epopade onta mereka cuman semakin paling mode regana 1 juta. Abu Lahab merdekakan Suwaibah, merdekakan budak. Artinya Abu Lahab asedekah kebai amolok. Nah karena budak sobu maka pada di onta. Mon onta paling mode 1 juta. Artinya Abu Lahab amolot ngabi 1 juta. Kira-kira betul orang campuran amolot ngabi 1 juta. Berarti impian sarung kedua nek apa ke maka kita ada pada Abu Lahab. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, neka lanjut apa cokok? Lanjut apa cokok? Karena impiannya pertama sampai sobu. Impian kelar, gula saya kelar. Napa boleh mulai gula bentar kayak duit ngenom, udah rumah saya kelar bentar. Saya nomor 2, mon gula kita ajar tentang dalil dari Maulidur Rasul Muhammad SAW. Maka nomor 2, di dalam peristiwa peringatan Maulidur Rasul neka yang paling utama adalah kita mempelajari akhlak dari Rasulullah. Karena seseorang neka bekal dikatakan molje ketika mau mengikuti akhlak dan sunnah dari Nabi Muhammad. Seorang pejabat akan dikatakan pejabat saya paling molje
kalau di dalam kehidupannya mengambil sunnah dari Nabi Muhammad. Orang soki bakal jadi orang soki saya paling molje kalau mengambil teladan dari Rasulullah. Orang melarat bakal jadi orang melarat saya paling molje kalau norok nampana kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan para kiai, para guru ngaji, para alim ulama bekal jadi kiai saya paling molje kalau mau mengikuti sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Sana sambiaki langsung sebutol mana tamal kak. Maka dan gula sareng ajunan mereka wajib kebaik ngaji tentang sunnah dan akhlak dari Rasulullah. Nah, akhlak Rasulullah mereka macam-macamnya. Tapi kalau boleh disimpulkan, gula terong ngawak setong ayat, saya dima setong ayat mereka adalah kesimpulan dari sekian banyak akhlak mulia dari Rasulullah. Ayat mereka beda surat At-Taubah ayat 110 ekor. Insya Allah banyak saya hafal mereka. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Akhlaknya Rasulullah saya nomor setong dalam ayat mereka ngaki bahwa Rasulullah mereka azizun alaihi ma anittum. Rasulullah itu senantiasa merasakan penderitaan yang dirasakan oleh umatnya. Sebelum dan gula sareng ajunan cinta kepada Rasulullah, Rasulullah sudah terlebih dahulu cinta kepada dan gula sareng ajunan. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah diterangkan bahwa ketika Rasulullah masih hidup, dalam setiap bekto abejengan tidak pernah satu kali pun terlewat mendoakan keselamatan kebedan gula sareng ajunan. Rasulullah tak pernah kelopain, tak pernah peke, adu aki, nyoon ke Allah kebei keselamatan umatnya. Ketika Rasulullah bapak sobung ngomong, ngasih gula-gula sebut aki, nyabe ponde pak ekerungan, saya efek keren, saya kebei kesosa sama Rasulullah, mereka adalah nasibnya umatnya, nasib pada gula sareng ajunan. Bahkan Rasulullah mereka pernah adebu bahwa para nabi dan rasul mereka sareng Allah paringi setong doa si paling mustajab. Sedeje para nabi sareng rasul mereka keburu nyokon ke Allah kebaik oleh doa si mustajab mereka. Khusus Rasulullah doa si paling mustajab mereka esempen. Kapan bekal yang keluar sareng Rasulullah dekik bejena pada mahsyar. Empian oning kepada mahsyar. Oning kepada mahsyar. Empian sareng dan gula kan dekik kan bekal mateh. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai kiamat dekik, setelah orang mereka mati kabeh dekik odi oleh. Nah setelah odi polong dalam setong kenengan nama pada mahsyar. Nah pada mahsyar mereka kenengan tak nyaman. Nah apa? Karena pertama matahari mereka beda jaraknya sekelan dari cetak. Padahal semakin matahari jauh mon kadung panas oleh mereka takut apa? Takut takut kolot. Gula balik gula mereka gosong mereka apa bahasa Madura gosong poton gitu. Jadi pak oleh mereka takut poton. Mereka sambut sekelan beda yang apa sekepak. Kemudian apa yang neraka panaskan sareng Allah hangat siap-siap kebaik siapa saya kafir, siapa saya belar yang talaki mereka apoi neraka. Senamana yaumul hisab lewat sareng malaikat amal baik sareng amal buruk mereka tak remeh. Bayang lagi mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman hari kiamat dekik mereka tong setong etarat. Jadi menolsa mereka zaman pada masa dekik bekal sosarapi. Hatinya khawatir, bingung, posang, sehingga akhirnya karena posang para menungsane kanya orang gelem
Jadi nyari orang dalam mereka berikut alam dunia. Jadi yaumul mahsyar mereka bakal nyari orang dalam juga. Pasal orang dalam yaumul mahsyar para nabi dan rasul. Dua tengi rabuin tong setong, cabisin tong setong, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, nyoon syafaat, nyoon pertolongan, sedeje Nabi dan Rasul tidak ada satupun yang mau memberikan pertolongan karena kaki Nabi dan Rasul posang kena sifat bibi. Tapi khusus Rasulullah karena di setong doa sebelum keluar lagi, fi yaumil mahsyar Rasulullah sujud ke Allah, nyoon ke Allah, Allahumma ummati ummati ummati. Ya Allah, nasifa umat abdina ya Allah, peselamat umat abdina ya Allah, nyoon tolong ke umat abdina ya Allah. Sujud doa sampai mola Rasulullah. Maka ketika Allah oning Rasulullah sujud doa sampai mola, perintah akhi Jibril kebeatannya Rasulullah. Napa penyebab Rasulullah sujud doa sampai mola? Setelah Jibril tanya ke Rasulullah, jawaban Rasulullah, Allah lebih oning. Napa hajat abdina wahai Jibril? Maka setelah Jibril matur ke Allah, Allah berfirman, Qul, katakan wahai Jibril, inna sanurdika fi ummatika, sesungguhnya aku ridho dengan hajatnya Muhammad untuk kepentingan umatnya, wala nasuuka, dan sekali-kali aku tidak akan menyakiti hati Muhammad untuk kepentingan umatnya. Tetidan gula sarang ajunan neka barokah sujudnya Rasulullah bekal selamat sarang Allah. Coba bayang lagi, Nabi Adam ngenengin swarga, aku beri kesalahan kun setong, dosana kun setong, tak oleh aku berbuah huldi, mereka elanggar, keluar lagi dari swarga. Pas dan gula sarung ajunan tak oning depak ke swarga, aku beri dosa, mereka kan pon benyak. Mulai dari lahir sampai semakin kan pon kemarin dosa, mon sopung pertolongan dari Rasulullah dan gula sarang ajunan tak bekal selamat fi yaumil mahsyar deki. Maka di dalam syair sholawat diterangkan, antal murtaja yaumaz ziham, engkau ya Rasulullah adalah pengharapanku di hari yang penuh kesesakan, di hari yang penuh kebingungan. Maka insya Allah peringatan Maulid Rasul malam semangken barokah azizun alaihi ma'anitum, sifat mulia Rasulullah dan gula sarang ajunan pasti bekal pepolong sarang Rasulullah eswargana Allah. Setong mereka. Nomor 2, harisun alaikum. Napa makna harisun alaikum? Rasulullah mereka adalah sosok manusia yang paling istiqomah, terus sedeje menongsa neka selamat oleh hidayah iman Islam. Berbagai macam ujian dan tantangan, mulai dari fitnahan, cacian, makian, bahkan perencanaan pembunuhan, tidak pernah menyebutkan semangat Rasulullah di dalam berdakwah ngajak orang kebe selamat, kebe iman ke Allah. Salah satu contohnya adalah peristiwa di Taif. Ketika Rasulullah dakwah ke Taif, Rasulullah sareng Zaid bin Harisah neka esampat ngakui berikel, esampat ngakui betoh, esampat ngakui perancok. Bahkan sampai tubuh mulianya Rasulullah neka keluar lokah, bercucuran darah. Bahkan di dalam kitab Maulid Barzanji terangaki, dalam Maulid dibacakan bahwa sandalnya Rasulullah sampai menggenang darahnya Rasulullah. Jadi mereka esampaten betul, akili mereka sampai sandal mereka menggenang. Apa mereka menggenang mereka? Sampai ngambeng mereka Rasulullah. Maka Rasulullah buka sarung Zaid bin Harisah, ngetak setong kebun anggur, bersembunyi, berlindung di satu pohon anggur. Pas rabu malaikat, ya Rasulullah, abdina mereka tak terima ajunan SKN sarang penduduk Taif. Mon ajunan idinin ya Rasulullah, neka gunung Taif
tengah gula berkaki ke penduduk Taif mak kapi umpama beda Muhammad campuan bani Muhammad Rasulullah Muhammad campuan sampai betul sampai cetakan mencol pasrah bu malaikat ya Muhammad campuan abdina tak terima ajunan sampai betul sampai cetakan mencol mon ajunan ibdinin neka gunung apa paling semak dari Kak Binto gunung potre neka tengah berdekaki ke orang saya nyampat betul sampai cetaka ajunan mencol kira-kira ada emak jawab Pak Muhammad campuan neka berdekaki malaikat bengka malah bengka kan sereka tapi Nabi Muhammad SAW tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh malaikat. Beliau justru mengangkat tangannya nyoon ke Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk untuk kaumku karena kaumku tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Disakiti sedemikian rupa, lempar betoh, sampat duikel, sampat temancok, sampai ngambeng dewa sandera Rasulullah. Tidak ada kebencian sedikit pun di hati Rasulullah. Justru orang-orang yang mendolimi tetap disebutkan dengan ucapan kaumku. Bahkan bela sarang Rasulullah dengan ucapan fa innahu la ya'lamun. Mereka melakukan itu karena mereka tak oning. Maka mereka cermat mereka protes ke Rasulullah. Ya Muhammad, benar ya menjadi nabi tegas. Contoh Nabi Nuh diangkat jadi nabi umur 50 tahun. Umur belum atau 50 tahun oleh sampai pun belum polore. Jadi menangkat 50 tahun belum atau 50 tahun kan Nabi Nuh 100 tahun jadi nabi. Belum atas tahun jadi nabi mon etong bitong Nabi Nuh neka 10 tahun ada wah endisat merekun setong kira-kira beda Pak Guru campuan morok ngaji 10 tahun guru oleh sampai setong sopung Nabi Nuh neka 10 tahun oleh setong belum atas tahun oleh belum pono kita omes. Jadi menurut kiai sarung beda ustaz tak omesan, mereka bawa sunnahnya Nabi Nuh karena beda sanatnya. Nyoon ke Allah, ya Allah, abdina kontrakanlah ya Allah. Mereka umat abdina sedojo kafir mereka. Maka petompes kafir ya Allah, karena montai petompes mereka semua kafir. Mate pak embuna anaknya bekal kafir. Mate anaknya kompo ya bakal kafir. Mate kompo ya keturunan sedeje bakal kafir. Neka kaki kebelak salat dunia ya Allah petompes kepiwei. Maka diterima oleh Allah doanya. Petompes musnah semua umat manusia yang kafir kepada Allah pada waktu itu kecuali yang iman kepada Allah dan Nabi Nuh. Contoh Nabi Nuh neka ya Muhammad atau contoh neka Nabi Musa. Nabi Musa mereka ketika memerintahkan umatnya untuk iman kepada kitab Taurat, apa jawaban umatnya Nabi Musa? Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Hai Musa, aku sekali-kali tidak akan iman kepada engkau kecuali engkau bisa menunjukkan wujudnya Allah secara nyata. Jadi minta ke Nabi Musa, anda iman ke Nabi Musa, syarat wajib menunjukkan wujudnya Allah secara nyata. Maka saking orang ajar Bani Israel, Nabi Musa kita omes. Jadi mau beda kiai, beda ustaz tak omesan, mereka beda sanatnya Nabi Nuh sama Nabi Musa. Ya Allah, mereka kekafirannya sudah melampaui batas. Kalau tidak kau tunjukkan keagunganmu, tidak kau tunjukkan kekuasaanmu, tidak kau berikan pelajaran mereka, maka mereka akan meneruskan kekafirannya dan kekafirannya akan semakin menjadi-jadi. Maka fa'akhodat umuso'ikoh etak warkelak tong setong sampai mate barokah doana Nabi Musa. Contoh Nabi Nuh ya Muhammad, contoh Nabi Musa. Apa jawabnya Nabi Muhammad? Wahai malaikat, cepat pada kok sang lu
Cek bapak ada kok sareng Musa. Kalau Nuh mengatakan Pak embukna kafir, deki anakna bekal kafir, kompoya bekal kafir, keturunanna bekal kafir, maka kok ini kan beda. Kalau mereka yang menyakitiku saat ini kafir, siapa tahu mereka akan iman kepada Allah. Kalau mereka tidak mau iman, siapa tahu anaknya yang bakal iman. Kalau anaknya tidak iman, siapa tahu cucunya yang bakal iman. Maka fakta membuktikan zaman semakin di daerah Taif 100% penduduk Taif sedeje agama Islam, barokah dari doa Rasulullah. Bahkan anak turunan orang-orang yang nyakean Rasulullah zaman nambet, mereka beda jadi ulama raja, jadi ulama sehebat yang mensiarkan agama Islam. Jadi akhlak nomor 2, harisun alaikum, mereka endi semangat kebaik sedeje orang jadi orang bagus, jadi orang sendi iman. Terakhir, bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang mukmin Rasulullah punya sifat penyayang dan penyantun. Dalam kitab tafsir Al-Baghawi diterangkan bahwa penyayangnya Rasulullah itu dikhususkan ke baik orang Islam setaat ke Allah sareng Rasulullah. Tapi sifat penyantunnya Rasulullah ini khusus ke baik umat secara benar. Karena umat kita kan beda setaat, beda benar. Sedejo umat akan Nabi bakal masuk ke surga, tapi cara masuk surga tak pada. Beda seminal langsungin, beda seminal nyeperin. Oni ngumpian minal nyeperin. Kalau nyeperkan dia ke neraka, sesakade sampai bersih, guru masuk ke surga. Gula ngalak setong contoh boleh cerita. Semakin gula tak cerita Rasulullah, tapi cerita ulama sengalak sunnah pelajaran dari Rasulullah. Ente yang ngaji. Gula mereka paling takut melempian neng melolong. Sering beri gula yang ceng pengajian haul, beda jamaah duk nonduk. Besar-besar gula mak khusuk tak duk nonduk mereka. Pola mereka enak kemateh. Bos pola saya mana sarong becah. Can gula, mereka enak kedusa makanya becah. Sana ya teliti saya nyap pun setong beli dua. Teh cuma cailan orang mereka. Jadi umpama beda kancana nonduk sarung becah, mereka khawatir betul mereka cailan segaki mereka. Masih bulbon. Pak Gula ketika baru memeluk agama Islam dibimbing sama Kiai As'ad, pelajaran pertama adalah rukun Islam. Setelah aja rukun Islam, Pak Gula mereka mapel ke Kiai As'ad, ya abdina mereka pun aja rukun Islam. Dari lema rukun Islam mereka tapi bisa abdina laksana aki kecuali setong ya. Benar apa dong? Mon syahadat ya pun mare baca. Pasar ya pokok tak ngakang kan mare pasar ku akun tak ngakang. Zakat berjenah wajar zakat ya berjer. Makat haji opolong persenasan oleh kare makat haji. Nah setong neka ya neka melawat artinya ngelaksana aki. Nah apa dong saya melawat? Aku jeng ya. Bemelawat apa beda lima dong aku jeng neka. Artinya sosa melawat apalagi bacaan sholat. Parengi sareng ajunan buku tuntunan bacaan sholat. Habis tulisan Arab mulai dari lahir sampai umur 30 setong. Pak Gula masuk Islam umur 30 setong. Neka tak pernah ngolaten tulisan Arab. Jadi semakin abdina ngolaten tulisan Arab, cetaknya kablengen mak beda tulisannya ngak caceng dan Pak Gula neka. Jadi gulanya ontolong kiai karena ajunan mereka semak ke Allah, tolongnya orang kita Allah khusus abdina kiai monta apa jeung tak dosa. Jadi mereka nyon tolongan orang gelem. Mon kiai nyaran, ustad nyaran, beda orang Islam, beda orang Cina dulu masuk Islam, matol seneka ngosok kiai mereka. Buat entah tahu apa, senamana belajar mereka wajib.
orang mau tak bujur masuk neraka. Burung saya Islam mereka membeda kiai model mereka. Tapi Kiai As'ad bil hikmahnya, dengan kebijaksanaannya, dengan bil mu'minina raufur rahim, mencontoh akhlak dari Rasulullah, ada beberapa gula. Cong, mon abejeng mereka wajib. Tapi karena beda kesesatan di dalam pelaksanaan abejeng, maka every according onaki korting ke Allah, onaki keringanan ke Allah. Benar apa keringanan nak kiai? Mengapa lagi bacaan sholat kan melarat? Mengapa lagi gerakan sholat bisa nonton? Mengapa lagi gerakan sholat kiai? Gampang. Mereka kan pada beri sarang senang, mancing rukuk mancing, sujud tojuk sujud mancing boleh kan senang mereka. Nah mereka dong. Mengapa lagi gerakan sholat? Lestarena beun apal, beun cukup modal bacaan dua. Napa bacaan Allahu Akbar sareng Bismillahirrahmanirrahim. Jadi modalnya Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Ruku Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Bejenak i'tidal tak ya sering sami Allah liman hamidah sama Kiai As'ad. Tak kok pelengan boleh Pak Gula. Pakun i'tidal Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dong, mana neka gampang kiai. Tapi napa sah abejeng neka kiai? Sah dong. Umpama abejeng neka tu sah, tiga engkau beri senang gunung sana beun. Neka geguna kiai As'ad. Preman Pak Gula, beun preman amalaki, apalagi amalaki. Setelah apal abeli pole gula terong ngabes, engkau terong ngabes tepat napa enten gerakan abeun dia. Kiai preman praktek kaki sareng Pak Gula. Karena aku gerakan sholat kisah area apal. Jadi Pak Gula neka akhirnya abejeng subuh duhur asar maghrib isya neka bungko Pak Bungal abejeng masjid karena takut cain sama orang lain. Jadi abejeng mekas Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Oleh keluar yang merasa yakin dengan hafalannya, mator boleh Kiai As'ad kiai. Abdina pon apal gerakan sholat, alhamdulillah semakin abdina pon abejeng lemah betok. Oh bagus combok pon abejeng lemah betok. Neka semak ben Allah. Nah selesai bahas masalah abejeng, Kiai As'ad neka bahas bab lain, bahas abejeng boleh. Cong, ben lakonan apa? Ada ke abdina kiai? Beende ebri nawiripan amalan mon amalan ria baca terkenal beun bekal terus. Abdina ende kiai karena Pak Gula kan di keyakinan Kiai As'ad teh sakti. Jadi mon Kiai As'ad abdi amalan mereka mesti kejadian. Nah jadi sana kacau. Santre eolog ngalaki kertas sareng pulpen beun toles engkau baca. Jadi engkau baca beun toles secara Latin. Setelah etoles, jadi apalagi? Setelah apal ben abeli pole kedina, karena amalan mereka tak bisa langsung baca, harus ada ritualnya dulu. Nah, gula apalin oning, apa ritualnya? Kiai mulai tulis, Kiai akan bimbing. Bismillahirrahmanirrahim, toles. Alhamdulillahirabbil alamin, toles. Nanti Latin. Ar-Rahmanir-Rahim toles sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin toles kafi surat Al-Fatihah sareng Kiai As'ad diajarin surat Al-Fatihah toles sampai lengkap. Cong setelah toles apalagi setelah apal abeli boleh aja nade remah rituala kiai preman semangat Pak Gula apa tahu dengan nade gerus. Jadi biasanya mu'alaf karena gue sebut mu'alaf orang memburu masuk Islam apa boleh umur polowan ngapalagi Al-Fatihah bisa sebulan. Nah Pak Gula karena tahu dengan aja terus keluar yang masuk apal. Nah setelah apal mator kiai alhamdulillah abdina pun apal dengan mereka rituala kiai. Jadi rituala dong berendekikan apa jeng kan betul abejeng kan Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Jangan langsung rukuk dong.
terus alhamdulillahirabbil alamin sampai walau dolin amin guru berlupuk dong bisa dong pemenangannya kagempang ya gitu. Terus langsung nyaman lagi sama Pak Gula. Nah akhirnya singkat cerita Pak Gula neka ajar abejeng mulai dari takbiratul ihram sampai salam lengkap gerakan sareng bacaannya ini mendapatkan bimbingan dari Rasulullah dari Kiai As'ad tidak kurang dari 1 bulan. Sebulan Pak Gula bisa abejeng lengkap gerakan beserta bacaannya. Barokah dari akhlaknya Kiai As'ad bil mu'minina raufur rahim mengikuti akhlak dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya empian mau jadi orang tua, jadi ustad, jadi kiai, cek mosoan mon di anak di sapre meler. Karena apa? Karena semakin meler, siapa tahu suatu saat oleh hidayah Allah, anak mereka bakal jadi anak saya molje. Tugas orang tua sareng guru mereka pun adidik. Urusan anak mereka bener nabara bener, mereka adalah urusan dari Allah memberikan rahmat dan hidayah ke anak mereka. Makanya empian jadi orang tua sareng guru, seambu nyoan ke Allah, kebaik anak, kebaik santri, mana itu selamat sareng Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena mereka pun sejam tak terasa. Mudah-mudahan perjumpaan kita yang malam semakin menjadi penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita. Sehaja saya hadir malam semakin paringi rizki saya banyak ben barokah, saya di otang lekas pokoknya diberikan rizki yang halal, dijauhkan dari rizki haram, dijauhkan dari riba. Sehaja saya sakit paringi kesembuhan sama Allah, semuanya mendapatkan keselamatan fi dini wa dunia wal akhirah, endi keturunan sesoli solihah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin solihatin wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah nomor 2. Gula nyoon keikhlasan dari sedaja saya hadir malam semangken. Gula neka endi hajat atau baya kontu. Kenengana makna kak ditoh. Nah mantul moga barokana Al-Fatihah ajunan bangunan pondok segera berdiri bisa mencetak generasi yang mensyiarkan agama Islam, mensyiarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir informasi deki empian preman dari kenangan Kak Dinto muka aplikasi YouTube di handphone, ketik channel Ustadz OCH, pengajian malam semangken akan diupload di channel YouTube Ustadz OCH. Tonton videonya, subscribe channelnya, karena menonton video dan mensubscribe channel Ustadz OCH sama dengan ikut sodakoh gratis pembangunan pondok pesantren Insan Kamil Sebede daerah Gentong Taman Kerja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kecepot gula mirah, salah lopot nyawan sapora, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.